Siapa sangka, hanya karena satu pertanyaan sederhana tentang rambut, seluruh istana bisa berubah gempar. Benarkah rambut adalah mahkota wanita? Atau hanya ungkapan tanpa makna? Raja Harun al-Rasyid sampai mengumpulkan para menteri, bangsawan, dan cendekiawan untuk mencari jawabannya. Namun tak seorang pun mampu memberi penjelasan yang memuaskan. Hingga akhirnya Abu Nawas muncul dengan kecerdikan luar biasa yang membuat semua orang tercengang, terdiam, dan tak bisa membantah sedikit pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini, tempat terbaik untuk menikmati kisah Abu Nawas, dongeng pengantar tidur, legenda, dan cerita penuh hikmah dari masa lampau. Semoga cerita hari ini bisa menghibur, sekaligus memberi pelajaran berharga untuk kita semua. Sebelum masuk ke kisahnya, jangan lupa dukung channel ini dengan klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya setiap hari. Mentari pagi mulai menyinari megahnya istana Baghdad dengan cahaya keemasan yang memantul indah di dinding-dinding marmer. Para pelayan tampak sibuk membersihkan aula kerajaan, menata kursi-kursi kebesaran, dan menyiapkan jamuan untuk pertemuan penting hari itu. Burung-burung berkicau di taman istana yang dipenuhi bunga warna-warni, menciptakan suasana damai dan tenang. Semua terlihat seperti pagi biasa di kerajaan, namun tak seorang pun menyadari bahwa hari itu, sebuah pertanyaan sederhana akan memicu perdebatan besar yang menggemparkan seluruh istana. Di taman istana yang asri dan dipenuhi aroma bunga melati, sang ratu duduk anggun di bawah gazebo sambil menyisir rambut panjangnya yang hitam, lembut, dan berkilau diterpa cahaya matahari pagi. Beberapa dayang berdiri di sampingnya sambil membawa minyak wangi dan aksesori rambut berhias emas. Sang ratu tampak begitu teliti merapikan setiap helai rambutnya, seolah tak ingin ada sedikit pun yang berantakan. Dari kejauhan, Raja Harun al-Rasyid memperhatikan dengan rasa penasaran. Ia lalu mendekat sambil tersenyum dan bertanya dalam hati, mengapa banyak wanita begitu menjaga rambut mereka dengan penuh perhatian, bahkan melebihi perhiasan berharga lainnya. Tak lama setelah itu, sidang kerajaan pun dimulai seperti biasanya. Para menteri, penasihat, bangsawan, dan cendekiawan telah duduk rapi di aula utama istana, menunggu arahan dari Raja Harun al-Rasyid. Namun, di tengah pembahasan urusan kerajaan, sang raja tiba-tiba mengangkat tangannya dan menghentikan semuanya. Dengan wajah penuh rasa ingin tahu, ia melontarkan pertanyaan yang terdengar sederhana, namun mengejutkan semua orang. Menurut kalian, benarkah rambut adalah mahkota wanita? Suasana aula mendadak hening. Semua saling berpandangan. Tak menyangka pertanyaan itu akan muncul di sidang resmi kerajaan. Keheningan tak berlangsung lama. Salah satu menteri senior berdiri dan berkata dengan yakin, "Benar Baginda, rambut adalah simbol kecantikan dan kehormatan wanita." Namun sebelum ia selesai berbicara, menteri lain langsung membantah. Tidak sepenuhnya benar. Kecantikan wanita tidak hanya bergantung pada rambutnya. Perdebatan pun mulai memanas. Beberapa bangsawan ikut menyampaikan pendapat masing-masing. Ada yang menilai rambut adalah bagian terpenting dari pesona wanita, sementara yang lain menganggap hati dan perilaku jauh lebih utama. Aula kerajaan yang biasanya tenang, kini dipenuhi suara perdebatan dari berbagai arah. Semakin lama, perdebatan di dalam aula justru semakin sulit dikendalikan. Setiap orang merasa pendapatnya paling benar dan tak mau mengalah. Para bangsawan pria membicarakan keindahan rambut panjang, sementara beberapa penasehat wanita menjelaskan bahwa nilai seorang wanita tak bisa dinilai hanya dari penampilannya. Raja Harun al-Rasyid mengamati semua itu sambil menghela napas panjang. Ia awalnya hanya ingin mendengar pandangan sederhana, namun pertanyaannya justru berubah menjadi perdebatan besar. Suasana yang tadinya tertib berubah gaduh hingga suara mereka hampir memenuhi seluruh sudut aula kerajaan. Melihat suasana yang semakin tak terkendali, Raja Harun al-Rasyid
akhirnya berdiri dari singgasananya. Wajahnya tampak serius. Ia mengangkat tangan tinggi-tinggi sebagai tanda agar semua orang diam. Perlahan, suara gaduh pun mereda. "Cukup," seru raja dengan tegas. "Kalian semua hanya sibuk mempertahankan pendapat masing-masing, tetapi tak seorang pun memberi jawaban yang benar-benar memuaskan." Semua yang hadir langsung menundukkan kepala. Tak ada yang berani membantah. Raja lalu berpikir sejenak, sebelum akhirnya teringat pada seseorang yang terkenal cerdas dan selalu punya cara unik menyelesaikan masalah. Raja segera memanggil salah satu pengawal kepercayaannya. "Pergi sekarang, panggil Abu Nawas ke istana," perintahnya. Pengawal itu membungkuk hormat lalu berlari meninggalkan aula. Mendengar nama Abu Nawas disebut, para menteri saling berbisik. Mereka tahu, jika ada persoalan aneh atau sulit dijawab, Abu Nawas hampir selalu mampu memberikan solusi tak terduga. Sebagian orang merasa lega, namun sebagian lainnya penasaran bagaimana Abu Nawas akan menjawab pertanyaan tentang rambut yang telah membuat seluruh istana berdebat sejak pagi tadi. Tak lama kemudian, Abu Nawas datang memasuki aula dengan langkah santai dan senyum khas di wajahnya. Ia mengenakan pakaian sederhana yang sangat berbeda dengan kemewahan para bangsawan istana. Sesampainya di depan raja, Abu Nawas membungkuk hormat. "Assalamualaikum Baginda, hamba datang memenuhi panggilan." Raja tersenyum tipis. "Waalaikumsalam Abu Nawas, hari ini aku membutuhkan kecerdikanmu lagi." Semua mata langsung tertuju padanya. Mereka yakin, sebentar lagi sesuatu yang tak terduga akan terjadi. Raja Harun al-Rashid lalu menjelaskan panjang lebar mengenai pertanyaan yang sedang diperdebatkan. Ia menceritakan bagaimana perdebatan bermula saat melihat sang ratu merawat rambutnya dengan begitu teliti. Setelah mendengar semuanya, Abu Nawas mengangguk pelan sambil mengusap dagunya. Pertanyaan ini memang tampak sederhana Baginda, tetapi jawabannya memiliki makna yang dalam, katanya. Para menteri yang sejak tadi penasaran mulai mencondongkan badan, berharap Abu Nawas segera memberi jawaban. Namun, Abu Nawas justru tersenyum misterius. Alih-alih langsung menjawab, Abu Nawas justru berkata, "Izinkan hamba meminta waktu 1 hari untuk membuktikan jawabannya." Seluruh isi aula tampak terkejut. Beberapa menteri mulai berbisik heran, mengapa Abu Nawas tidak langsung menjawab seperti biasanya. Raja menatapnya penuh rasa ingin tahu. "Baiklah," ujar raja akhirnya. "Besok pagi kau harus kembali ke istana dan memberikan jawaban yang memuaskan." Abu Nawas membungkuk sambil tersenyum. "Percayalah Baginda, besok semua orang di aula ini akan memahami jawabannya dengan cara yang tak terlupakan." Setelah meninggalkan istana, Abu Nawas berjalan pulang sambil terus memikirkan pertanyaan raja. Sepanjang perjalanan, ia melihat banyak hal di sekitarnya yang memberinya inspirasi, mulai dari para pedagang di pasar hingga wanita-wanita yang tengah merapikan penampilan mereka sebelum pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Abu Nawas duduk di beranda ditemani secangkir teh hangat. Ia memandang langit malam yang dipenuhi bintang sambil tersenyum kecil. "Setiap kebiasaan pasti memiliki alasan," gumamnya. Malam itu, ia terus berpikir, mencari cara paling sederhana namun kuat untuk menjelaskan makna di balik pertanyaan raja. Saat malam semakin larut dan suasana mulai sunyi, Abu Nawas tiba-tiba bangkit dari duduknya. Wajahnya berubah cerah, seolah baru menemukan harta karun. "Ah, aku menemukannya!" serunya sambil tertawa kecil. Ia akhirnya memahami bahwa jawaban terbaik bukanlah kata-kata panjang, melainkan sebuah bukti nyata yang dapat dilihat langsung oleh semua orang. Abu Nawas lalu menyiapkan rencananya dengan penuh semangat. Ia mengambil sebuah kotak kayu tua yang tersimpan di sudut rumah, membersihkannya, lalu memasukkan sesuatu ke dalamnya. Kini ia yakin, esok hari seluruh istana akan terdiam dibuatnya. Pagi berikutnya, Abu Nawas datang ke istana sambil membawa sebuah kotak kayu berukuran sedang. Kotak itu tampak sederhana, namun cukup menarik perhatian semua orang. Para menteri yang melihatnya langsung berbisik penasaran. "Apa yang dibawa Abu Nawas kali ini?" tanya salah satu bangsawan.
Ada yang menduga kotak itu berisi hadiah untuk raja. Ada pula yang mengira itu alat sulap atau benda aneh untuk menjelaskan jawabannya. Abu Nawas hanya tersenyum tanpa mengatakan sepatah kata pun. Ia melangkah menuju tengah aula, membuat rasa penasaran seluruh penghuni istana semakin memuncak. Setelah Abu Nawas berdiri di hadapan raja, semua mata tertuju pada kotak kayu yang dibawanya. Raja Harun al-Rashid sendiri tampak tak kalah penasaran. "Abu Nawas, apakah benda itu berkaitan dengan jawabanmu?" tanya raja. Abu Nawas membungkuk hormat lalu menjawab, "Benar Baginda, namun izinkan hamba membuktikannya terlebih dahulu." Jawaban itu justru membuat semua orang semakin bingung. Beberapa menteri mulai menebak-nebak isi kotak tersebut, tetapi tak seorang pun mampu menebaknya. Aula kerajaan dipenuhi rasa penasaran yang begitu besar. Abu Nawas lalu meminta izin kepada raja untuk memanggil seorang wanita bangsawan ke depan. Raja mengangguk setuju. Seorang wanita yang dikenal anggun dan sangat menjaga penampilannya pun maju dengan langkah percaya diri. Abu Nawas mempersilahkannya berdiri di depan kotak kayu. "Silahkan lihat ke dalam kotak ini," ucap Abu Nawas. Wanita itu tampak sedikit bingung, namun tetap menuruti perintahnya. Semua orang menahan napas, penasaran dengan apa yang akan terjadi berikutnya. Ketika wanita bangsawan itu membuka kotak dan melihat ke dalamnya, ia tampak sedikit terkejut lalu tersenyum. "Ini hanya cermin," katanya. Mendengar itu, beberapa orang di aula mulai tertawa kecil. Mereka merasa Abu Nawas sedang melakukan hal konyol. Namun Abu Nawas tetap tenang. Ia tahu semua orang belum memahami maksud sebenarnya. "Benar, itu memang cermin," jawab Abu Nawas sambil tersenyum. Tetapi jawaban pertanyaan Baginda ada di sana. Kini semua orang semakin kebingungan. Abu Nawas lalu menatap wanita tersebut dan bertanya dengan lembut. "Saat pertama kali melihat dirimu di cermin, bagian mana yang paling dulu kau perhatikan atau rapikan?" Wanita itu berpikir sejenak sebelum menjawab spontan, "Rambutku." Jawaban itu membuat Abu Nawas tersenyum puas. Beberapa orang mulai mengernyitkan dahi, seolah mulai memahami arah pemikirannya. Namun Abu Nawas belum selesai. Ia ingin membuktikan bahwa jawaban itu bukan kebetulan semata. Abu Nawas meminta wanita kedua maju ke depan. Ia berasal dari keluarga bangsawan dan terkenal sangat rapi dalam berpenampilan. Proses yang sama kembali dilakukan. Setelah melihat ke dalam cermin, Abu Nawas mengajukan pertanyaan yang sama. Tanpa ragu, wanita itu menjawab, "Aku pasti akan merapikan rambutku terlebih dahulu." Kali ini suasana aula mulai berubah. Beberapa orang saling pandang dan mengangguk pelan. Mereka mulai menangkap pola dari pembuktian Abu Nawas. Melihat pembuktian itu, beberapa pria di aula justru ikut tersenyum malu. Tanpa sadar, mereka menyentuh rambut masing-masing seolah memastikan tatanannya tetap rapi. Pemandangan itu membuat seluruh aula tertawa. Raja pun ikut tersenyum. Abu Nawas lalu berkata, "Lihatlah, bahkan kaum pria pun secara naluriah memperhatikan rambut saat melihat cermin." Kini semua orang mulai menyadari bahwa rambut memang memiliki tempat penting dalam penampilan seseorang. Setelah suasana kembali tenang, Abu Nawas berdiri tegak di tengah aula. "Baginda," katanya dengan suara jelas, "sekarang izinkan hamba menjelaskan." Semua orang langsung terdiam. Tak ada lagi bisikan atau tawa kecil. Mereka benar-benar ingin mendengar penjelasan Abu Nawas. Bahkan raja mencondongkan tubuhnya ke depan dengan penuh perhatian. Momen yang ditunggu sejak kemarin akhirnya tiba. "Mahkota," ujar Abu Nawas, "adalah sesuatu yang berharga, dijaga, dirawat, dan menjadi simbol kehormatan." Ia lalu melirik raja. "Seperti Baginda yang menjaga mahkota kerajaan dengan sangat baik." Raja mengangguk pelan. Abu Nawas melanjutkan, "Begitu pula rambut bagi banyak wanita. Mereka merawatnya, menjaganya, dan menempatkannya sebagai bagian penting dari penampilan serta harga diri mereka." Abu Nawas kemudian berkata, "Itulah sebabnya banyak orang menyebut rambut sebagai mahkota wanita, bukan semata karena keindahannya, melainkan karena perhatian besar yang diberikan kepadanya." Semua orang mendengarkan dengan saksama.
Kini mereka memahami bahwa istilah itu memiliki makna simbolis yang lebih dalam daripada sekadar penampilan luar. Namun Abu Nawas mengangkat jari telunjuknya dan berkata, "Meski demikian, jangan salah memahami maknanya. Semua kembali fokus. Mahkota hanyalah pelengkap. Nilai sejati seorang wanita bukan terletak pada rambut, wajah, atau perhiasannya, melainkan pada akhlak, ilmu, dan kelembutan hatinya." Kalimat itu membuat seluruh aula mendadak sunyi. Kata-kata Abu Nawas terasa sederhana, namun begitu mengena. Setelah beberapa saat hening, Raja Harun al-Rasyid berdiri sambil bertepuk tangan. "Luar biasa Abu Nawas," serunya penuh kagum. Seluruh isi aula ikut bertepuk tangan meriah. Para menteri yang sebelumnya berdebat, kini tersenyum malu sambil mengangguk setuju. Abu Nawas berhasil menjawab pertanyaan sederhana dengan cara cerdas, sekaligus memberi pelajaran berharga. Sejak hari itu, semua orang di istana memahami bahwa keindahan luar memang penting, namun nilai sejati tetap berasal dari dalam diri. Setelah beberapa saat hening, Raja Harun al-Rasyid berdiri sambil bertepuk tangan. "Luar biasa Abu Nawas," serunya penuh kagum. Seluruh isi aula ikut bertepuk tangan meriah. Para menteri yang sebelumnya berdebat, kini tersenyum malu sambil mengangguk setuju. Abu Nawas berhasil menjawab pertanyaan sederhana dengan cara cerdas, sekaligus memberi pelajaran berharga. Sejak hari itu, semua orang di istana memahami bahwa keindahan luar memang penting, namun nilai sejati tetap berasal dari dalam diri. Dari kisah Abu Nawas kali ini, kita belajar bahwa keindahan luar memang penting dijaga. Tetapi nilai sejati seseorang terletak pada hati, akhlak, dan ilmunya. Penampilan dapat memikat mata, namun kebaikanlah yang meninggalkan kesan di hati. Semoga cerita ini menghibur dan memberi hikmah. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.